Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Alhamdulillah, an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Walhamdulillah, amarna bil taqwa wa wa'adana bil jannah. Walhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu Allahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan daimatan mustamirratan bidawamillah wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin ghurril mayamin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma waghfir lana wa sa'iril muslimina wal muslimat innaka anta arhamur rahimin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segala puji dan syukur bagi Allah. Nikmatnya, karunia-Nya la tuhsuha, tidak akan sanggup kalian menghitungnya, kata Allah. Selalu hadir, mengalir, menyertai kapan dan dimanapun kita berada. Hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berturut-turut, satu terpisah yaitu bulan Rajab. Ada 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan, dikatakan oleh Allah Ashharul Hurum, bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia. Bersyukur kita kepada Allah di hari dan kesempatan yang baik ini kita berada di tempat yang juga dijaga, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu rumah Allah yang ada di muka bumi. Teruslah bersyukur, teruslah beramal soleh, meningkatkan iman dan takwa kita sebagai wasiat yang setiap pekan, setiap Jumat disampaikan oleh khotib-khotib di atas mimbar. Tak terkecuali hari ini khotib pun berwasiat bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya salawat salam bagi baginda Nabi, qudwah kita, teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewakili cinta, rindu dan iman kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selalu terucap seiring dengan namanya disebut. Abkhulun nas, kata baginda Nabi, manusia yang paling pelit adalah siapa yang namaku disebut di sisinya, di hadapannya, terdengar di telinganya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak berselawat kepadamu, maka merekalah orang yang paling pelit. Man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku marrah, 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Jadi orang yang tidak berselawat kepada Nabi sama dengan dia tidak menginginkan kebaikan 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dimuliakan oleh Allah. Agama ini adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Nabi yang membawanya adalah Nabi yang agung, Nabi yang mulia, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Desain besar, grand design yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alam semesta, untuk agama ini jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah. Kisahnya masyhur ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang tumbuh besar di negeri Babilonia, di negeri Irak hari ini. Di sanalah dia diangkat oleh Allah menjadi rasul. Berdakwahlah dia kepada kaumnya. Maka penolakan-penolakan yang dialami oleh Ibrahim luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam kelak di kehidupan akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak memiliki seorang pun dari umat yang beriman kepadanya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang tidak memiliki umat. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling banyak umatnya kelak di kehidupan akhirat. Nabi akhir zaman inilah yang telah menjadi nabi yang paling bangga terhadap kita umat-umatnya. Nabi yang pernah merindukan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimuliakan oleh Allah, Ibrahim alaihissalam hidup membaur dengan bangsa dan kaumnya. Mereka menyembah patung dan berhala. Alangkah indahnya dakwah Ibrahim untuk mengajak kaumnya berpikir. Ketika dia diajak untuk ikut melakukan perayaan hari raya, hari itu Ibrahim berkata, "Fa inni saqim," aku sedang sakit. Ibrahim tidak ikut keluar merayakan hari raya kaumnya, tapi Ibrahim dengan sendiri diam-diam dia datang ke tempat berhala kaumnya, lalu dia hancurkan dan dia sisakan satu. Dia gantungkan kapak di leher patung terbesar. Ketika selesai hari raya, kaumnya kembali ingin bersembahyang. Dia lihat, kaget, semua patung sesembahan mereka hancur. Maka ada seorang yang melihat, yang melakukannya adalah Ibrahim. Dibawalah Ibrahim, ditangkaplah Ibrahim, diinterogasilah Ibrahim. Lalu kata Ibrahim, yang melakukannya bukan aku. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang melakukannya adalah patung besar ini. Yang paling besar inilah yang melakukannya. Lihat, alat bukti ada tergantung di lehernya. Lalu kaumnya katakan, bagaimana mungkin patung bisa menghancurkan patung? Bagaimana mungkin berhala bisa melakukan perbuatan ini? Lalu kata Ibrahim, kalau dia tidak mampu melakukannya, kenapa kalian menyembahnya? Dakwah Ibrahim alaihissalam ingin mengajak kaumnya menggunakan akal pikirannya, menggunakan bagaimana logika kalian bisa menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri, kalian bentuk sendiri, lalu kalian ingin menyembahnya. Fabuhitalladzi kafar, terbungkamlah mulut orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka ditangkaplah oleh Ibrahim oleh kaumnya. Dikata oleh Ibrahim, diberitakan oleh raja penguasa agar Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Dibangunlah satu tembok setinggi 30 hasta. Dibangun, diletakkanlah kayu bakar, dinyalakanlah api. Api yang paling besar dinyalakan oleh manusia yang pernah ada di muka bumi adalah api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Bingunglah kaumnya, baru ingin mendekat, sudah panas luar biasa. Maka ada seorang Persia yang membuat satu alat sejenis ketapel. Diletakkanlah Ibrahim di atas ketapel, lalu dilemparkanlah Ibrahim dengan alat pelontar tadi. Jatuhlah Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api yang paling besar. Yang membuat alat disebut namanya Haizan. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Haizan kemudian akan tertelan bumi. Bumi tiba-tiba retak. Termasuklah Haizan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Haizan akan terus ditumpuk sampai ke dasar bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, perbuatan buruk Haizan inilah yang menyebabkan kenapa dia terus diazab oleh Allah sampai hari kiamat. Ketika Ibrahim alaihissalam akan sampai ke api, datanglah Jibril berkata, "Ya Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolongan?" Kata Ibrahim, "Fama minna," yang darimu tidak kubutuhkan. "Fama indallah," tapi kalau pertolongan itu dari Allah, maka dari Allah lah yang dibutuhkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Ibrahim alaihissalam. Maka saat itulah Allah berfirman, "Qulna ya nar," kami berfirman kepada api, "Wahai api, kuni bardan," jadilah engkau menjadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Maka hari itu Ibrahim alaihissalam tidak mati terbakar, bahkan kedinginan. Bahkan di antara ulama tafsir katakan, seandainya Allah tidak katakan wassalaman ala Ibrahim,
Ibrahim, sangat mungkin Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang sifat aslinya adalah panas dan membinasakan. Tapi Ibrahim malah kedinginan, keluar dari api dengan selamat. Bingung tercenganglah kaumnya. Lalu Ibrahim alaihissalam menampakkan kebenarannya, tapi keingkaran tetaplah keingkaran. Kaumnya tetap tidak menginginkan Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim diusir. Kata Ibrahim, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Tuhanku. Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu Ibrahim berjalan dari Irak menuju Syam, Suriah hari ini. Di kampung sinilah, di negeri Syam inilah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan kaum-kaum penyembah matahari, bintang dan bulan. Maka saat itulah Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Aku ingin menyembah matahari, tapi ketika matahari tenggelam, inilah uhibbul afilin. Aku tidak suka yang timbul tenggelam. Kata Ibrahim alaihissalam, aku ingin menyembah bulan. Ketika bulan hilang, aku tidak ingin menyembah yang timbul dan tenggelam. Maka sembah kalianlah Tuhannya bulan dan Tuhannya matahari. Kaumnya diajak oleh Ibrahim berpikir, Tuhan tidak pernah timbul dan tenggelam. Tuhan selalu ada. Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta bulan dan matahari. Sembah kalianlah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam terus berdakwah, melanjutkan perjalanannya sampai ke negeri Palestina. Di Baitul Maqdis, Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Hajar. Kemudian setelah Hajar melahirkan anaknya, anak pertama yang sangat amat dinanti-nanti oleh Ibrahim alaihissalam, yang selalu berdoa di dalam permintaannya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Ketika anak itu lahir, Allah perintahkan kepada Ibrahim, bawa dia ke satu lembah di satu tempat. Maka berangkatlah Ibrahim bersama istri dan anaknya. Ditinggalkanlah oleh Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku tinggalkan anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air. Maka ketika Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, Siti Hajar berkata, Allah amaraka hada, Allah lah yang memerintahkanmu untuk ini wahai Ibrahim, meninggalkan kami di lembah gersang, tidak ada tanda kehidupan, tidak ada manusia lain kecuali kami berdua, aku, ibu yang lemah dan anak yang masih bayi. Allah amaraka hada, Allah lah yang memerintahkanmu. 3 kali Hajar bertanya, lalu Ibrahim berkata, nah. Singkat jawaban Ibrahim, ya, ini adalah perintah Allah. Fala yudayyana, lalu Siti Hajar katakan, kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah pasti menolong kami, karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuh besarlah Ismail alaihissalam. Di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keajaiban yang luar biasa. Ismail yang masih bayi menangis meronta-ronta, haus, tidak ada minum, tidak ada air, tidak ada bekal. Maka Hajar lari ke Sofa, lari ke Marwah. Di bukit Sofa dia ingin melihat, barangkali ada di dataran sana air. Di bukit Marwah barangkali ada di sana air. Lari ke Sofa, lari ke Marwah, 7 kali berulang-ulang. Yang muliakan oleh Allah, Hajar tetap berusaha. Tapi ternyata usahanya tidak membuahkan hasil. Rezeki datang bukan dari usahanya, rezeki memancar dari bawah telapak kaki anaknya yang masih bayi. Zam-zam, 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 berkumpul kata Hajar. Dia bendung butiran-butiran air yang keluar dari bumi dengan batu-batu yang ada di sekitarnya. Seandainya zam-zam tidak diucapkan oleh Hajar, istrinya Ibrahim alaihissalam, maka boleh jadi gurun gersang kota Mekah akan menjadi lautan. Zam-zam berkumpullah hingga hari ini Zam-zam masih terkumpul, airnya dapat dinikmati oleh seluruh muslim di penjuru dunia. Yang muliakan oleh Allah.
tumbuh besarlah Ismail putranya Ibrahim alaihissalam. Ketika usianya menjelang 10 tahun, datanglah Ibrahim alaihissalam membawa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'hu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, dalam mimpi aku sudah melihat. 3 kali mimpi Ibrahim, anni adbahu, aku menyembelihmu wahai anakku, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Anaknya Ismail paham. Setiap mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamu a'yununa, tidur mata kami, wala tanamu qulubuna, tapi tidak pernah tidur hati kami. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Fahamlah Ibrahim, mengertilah Ibrahim. Kalimat mengerti dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah, sehingga disebutlah hari itu hari Arafah. Pahamlah Ibrahim pada hari Arafah bahwa menyembelih anak adalah perintah Allah. Maka keesokan harinya dia bawalah anaknya yang ingin dia sembelih sesuai perintah Allah. Anaknya sudah pasrah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan sabar ayah, karena ini adalah perintah Allah. Perintah Allah harus dijalankan dengan sabar wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama, ketika dua-duanya berserah, Ibrahim berserah nasib anak yang dia cintai. Di usia 86 tahun baru dia mendapatkan anak. Hampir usia 90 tahun umurnya, yang tidak ada keturunan kecuali Ismail, harus dia sembelih karena kepatuhannya kepada Allah. Dia pasrah, berserah diri kepada Allah. Pasrah juga lah Ismail, dia serahkanlah dirinya kepada ayahnya yang taat kepada Allah atas perintahnya. Kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpi berupa wahyu yang datang kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan membalas perbuatan orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang nyata wahai Ibrahim. Engkau menyembelih anak yang engkau cintai. Kenapa Allah tidak menguji Ibrahim lewat hartanya, lewat bendanya? Karena Ibrahim adalah orang dermawan. Ibrahim adalah orang yang tidak pernah makan sendirian. Ibrahim akan mencari teman-teman makannya. Ibrahim akan berjalan ke pasar. Ibrahim akan berjalan di jalanan mencari orang yang harus diajak makan. Ibrahim adalah orang yang tidak pernah mau makan sendirian. Maka yang paling dicintai Ibrahim adalah anaknya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang nyata wahai Ibrahim. Sembelihlah anakmu. Dan Ibrahim patuh atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, bidzabhin 'adzim. Maka kami gantikanlah sembelihan anaknya tadi menjadi sembelihan yang besar. Allah turunkan seekor kibas. Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, kibas domba yang diturunkan oleh Allah dari surga adalah domba milik Habil putranya Adam alaihissalam. Iqarraba qurbana, ketika Habil berkurban diterima oleh Allah, fatuqabbila minal akhar falam yutaqabbal, fatuqabbila min ahadihima, diterimalah kurbannya Habil walam yutaqabbal minal akhar, tapi tidak diterima dari Qabil. Domba inilah yang diangkat oleh Allah ke dalam surga, kemudian diturunkan kepada Ibrahim untuk dijadikan bizabhin azim. Zibhin azim, sembelihan yang besar, karena sembelihan ini diturunkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala untuk Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang muliakan Allah, ini adalah pesan kemanusiaan. Sebelum Ibrahim alaihissalam melakukan penyembelihan ini, orang-orang penganut berhala hari, menyembah pagan, penganut pagan, selalu menyembelih manusia, dikorbankan untuk Tuhan dan dewa-dewa mereka. Kebiasaan orang-orang Mesir kuno apabila air di sungai Nil menyurut, kemarau panjang,
disembelih di tepian sungai Nil. Tapi Allah ingin batalkan. Tidak ada yang pantas membalas nyawa manusia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami muliakan bani Adam, siapapun dia. Bahkan di dalam Islam, man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang dengan sengaja membunuh orang mukmin, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekallah dia selamanya. Wala'anahu, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diazab oleh Allah wa nasi ajma'in, juga dilaknat oleh seluruh manusia. 5 ancaman Allah bagi orang yang membunuh, menghilangkan nyawa manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setetes darah manusia akan dihitung oleh Allah, apalagi nyawa yang hilang, yang sudah menjadi perbuatan dosa yang paling besar. Apabila salat adalah awal ma yuhasabu yaumil qiyamah, adalah amalan yang paling duluan dihisab pada hari kiamat, maka sabut dima, menumpahkan darah manusia, pembunuhan, penghilangan nyawa manusia adalah dosa yang paling pertama dihisab. Siapa yang dosa membunuh selamat, maka insya Allah selamatlah dia dari azab dan siksa. Siapa yang sholatnya sempurna komplit, maka selamatlah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kurban yang dilakoni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diteruskan oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikokohkan kembali cara pelaksanaannya yang kita amalkan secara turun-temurun generasi-generasi adalah pesan kemanusiaan, bahwa nyawa manusia, darah manusia tidak boleh ditumpahkan karena terlalu mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibadah muliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita mampu menjaga diri kita, keluarga kita untuk selalu berada dalam koridor taat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa dzakir innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم إنه هو الغفور الرحيم. أقيموا الصلاة.